Meski telah mendapat persetujuan sidang paripurna DPR, pembentukan panitia khusus angket KPK masih menjadi perdebatan. Apakah semua fraksi akan mengirim perwakilan ke pansus atau tidak? Hal itu bergantung pada rapat badan musyawarah yang digelar hari ini. Dalam pembukaan masa sidang kelima DPR, fraksi Partai Keadilan Sejahtera langsung menyampaikan interupsi tentang penggunaan hak angket terhadap KPK yang telah disetujui sebagai usulan DPR. Anggota fraksi PKS Ansyori Siregar mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan memproses Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah karena diduga melanggar kode etik Dewan saat menyetujui penggunaan hak angket terhadap KPK dalam sidang paripurna 28 April lalu. Saat itu, Fahri selaku pemimpin sidang mengambil keputusan menggunakan hak angket terhadap KPK dan dinilai terburu-buru menyetujui secara sepihak. Perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan rapat paripurna pada tanggal 28 April 2017, dalam hal ini Saudara Fahri Hamzah, dalam memutuskan penggunaan hak angket DPR tentang KPK dilakukan secara sepihak, dengan tidak mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dari seluruh fraksi, serta tidak mendapatkan persetujuan dari semua anggota yang hadir. Perbuatannya tersebut diduga kuat telah melanggar peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang ayat 3, DPR RI nomor 1 tahun 2004 tentang tata tertib DPR pasal 280 dan 281. Perbuatan pimpinan telah merampas hak setiap fraksi dalam menyampaikan sikap resminya terhadap usulan penggunaan hak angket DPR tersebut, serta telah mencoreng nama baik DPR. Kedua, fraksi PKS meminta kepada rapat paripurna untuk membatalkan keputusan rapat paripurna DPR mengenai hak angket tersebut karena proses pengambilan keputusannya melanggar tata tertib DPR. Pembatalan hak angket tersebut dibahas pada rapat paripurna saat ini. Menanggapi sikap PKS tersebut, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut pansus harus diisi perwakilan dari semua fraksi. Artinya, jika ada satu fraksi yang menolak, pansus hak angket batal. Taufik menyerahkan perdebatan itu dalam rapat badan musyawarah. Keputusan final pada saat rapat hasil pansus, seandainya pansus itu berjalan, ya sudah dikirimkan anggotanya, akan diputuskan pada paripurna setelah 60 hari kerja dari pansus. Wacana pembentukan pansus angket KPK berawal dari kesaksian penyidik KPK Novel Baswedan dalam sidang kasus KTP elektronik yang menyatakan Miriam Haryani diancam oleh sejumlah anggota Dewan. DPR pun mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miriam guna mengetahui kebenaran hal tersebut. Namun KPK menolak dan DPR pun mewacanakan penggunaan hak angket. Dalam kasus KTP elektronik, nama Setia Novanto kerap disebut-sebut terlibat merancang skandal korupsi yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah itu. Heranov Al-Bashir, Jakarta. Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya. Baik, dan kenapa mereka yang di awal ketuk palu hak angket menolak, malah sekarang terindikasi akan mengirim wakilnya ke pansus hak angket KPK? Mungkinkah ini sebuah pengembosan dari dalam? Dan untuk menemani diskusi saya malam hari ini, sudah ada Profesor Juanda yang merupakan akademisi hukum tata negara Universitas Bengkulu. Selamat malam Prof. Juanda, terima kasih. Selamat malam. Sudah hadir, waalaikumsalam. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu pernyataan dari beberapa fraksi yang melakukan penolakan. Disebutkan di situ ada dari fraksi Gerindra Ahmad Muzani yang menyatakan kaget dengan keputusan pengetukan palu hak angket oleh Fahri Hamzah saat itu. Lalu juga ada pernyataan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua MPR mengatakan bahwa akan tetap melawan tetapi mungkin juga akan tetap mengirim anggotanya dalam pansus. Berikut ini. Reses, ada baiknya reses itu kita juga menjadi sarana untuk mengambil pertanyaan kepada konstituen apakah ini perlu apa enggak gitu loh. Ini nggak ada AIUEO langsung ambil, ya sudah kalau begitu kita nggak tanggung jawab. Kalau begitu. Menurut saya tindakan pimpinan terlalu buru-buru dan menurut saya tindakan pimpinan terlalu gegabah terhadap aspirasi dan pendapat yang berkembang di anggota. Ya kalau modelnya begitu gimana? Ya kita lihat nanti kayak apa ya. Maka sudah diketok di sini, apakah bisa diubah lagi Pak? Gerindra akan berusaha membatalkan keputusan ini. Caranya dengan itu saya ya menolak keras itu.
hak angket terhadap KPK itu. Justru mari kita dukung sama-sama agar KPK bisa menuntaskan khususnya BLBI. Kan tentu ada rapat-rapat, ada apa dan sebagainya kan, itu ya. Dan tidak boleh dong, tidak korum, tidak apa mengambil keputusan sendiri kan. Kan ada pendapat fraksi, kan masih ada pendapat fraksinya bagaimana gitu. Ya kita akan lawan dengan cara apapun. Tentu ya. Kalau memang tidak mengirim untuk bisa menyelesaikan masalah, kita tidak mengirim. Tapi kalau tidak bisa salah ya kita bertarung di dalam. Jadi dia melawannya akan melemahkan KPK. Ya kalau tidak mengirim itu menyelesaikan soal, kita tidak kirim. Tapi kalau tambah jadi kan bisa juga kayak kemarin. Ya, soal kemarin kan kita belum menyatakan langsung ketok begitu. Baik, sebenarnya kalau yang disoroti sekarang ini, Prof. Juanda, adalah ada beberapa fraksi yang tegas mengatakan menolak, mengkritisi, bahkan memprotes pimpinan saat yang ketuk palu saat masa sidang yang sebelumnya begitu ya, di penutupan masa sidang bulan akhir April lalu itu, malah sekarang cenderung akan mengirimkan anggotanya dengan dalih melawan dari dalam. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan fraksi-fraksi untuk sebenarnya membatalkan angket ini? Apakah harus dengan ikut dalam pansus tersebut atau ada cara lain sebenarnya, Prof? Ya, saya kira memang untuk sebelum kita sampai ke sana yang perlu dipahami oleh kita bersama bahwa hak angket ini memang hak konstitusional DPR. Oleh karena itu saya kira memang hak mereka, hak DPR ya. Namun demikian memang dalam percaturan politik nasional kita itu memang sudah sering sekali bahwa ketika awalnya tidak mengatakan tidak terus mendukung atau yang mendukung terus tidak itu kan berubah biasa. Berubah ya. Oh sangat sekali. Inilah kelihatan bahwa lobby politik dan komunikasi politik, kalau kita mau meminjam bahasa orang komunikasi, mungkin di situ terjalin dengan sendirinya dengan kepentingan mereka bersama tentunya. Nah, kalau kita bicara persoalan bagaimana cara untuk menyetop ini, saya kira ini kan internal mereka. Oleh karena itu saya kira salah satunya memang yang tentunya harus ada ketegasan dari beberapa fraksi. Ya, satu, misalnya katakanlah di dalam pasal 2101 ayat 2 itu Undang-Undang 17 2014 itu jelas mengatakan tidak bisa, dalam arti bahwa panitia khusus pansus ini harus ada terdiri dari unsur-unsur fraksi, semua fraksi. Nah, kalau demikian berarti satu pun tidak masuk ke dalam panitia, tidak mengirim, maka ini sebenarnya sudah dengan sendirinya gagal dan tidak bisa dilanjutkan. Nah, yang kedua tentu kalau memang secara formil, artinya secara langsung, kalau mau dibatalkan tentu bagi mereka yang menolak bisa mengirim surat secara resmi kepada pimpinan DPR. Surat pembatalan. Surat pembatalan. Dan sikap menolak tadi kan harus berarti kan ada konsekuensi dan ada kelanjutannya, yaitu artinya dia mengirim surat kepada pimpinan untuk membatalkan melalui tentu paripurna nantinya lagi. Saya kira itulah salah satunya langkah-langkah yang bisa diambil sebenarnya. Ya. Karena begini, kalau dilihat dari kondisinya sekarang, seolah-olah dari pernyataan-pernyataannya, seolah-olah partai yang awalnya menolak ini nggak punya kuasa karena sudah diketuk palu, sehingga mau nggak mau mereka harus mengirimkan anggotanya untuk melawan dari dalam. Itu seperti yang dibangun seperti itu, Prof. Padahal sebenarnya ada jalan lain seperti yang disebutkan. Kalau mereka nggak ngirim anggota ke pansus, sebenarnya itu bisa kan bisa gagal ya. Tidak memenuhi syarat. Coba kita baca tadi ya. Secara hukumnya di samping memang tata tertibnya pasal 171 ayat 2 sama seperti undang-undang tadi. Ya, pasal 2101. Artinya di situ secara diam-diam ketika misalnya katakanlah yang fraksi yang menolak atau memang tidak mendukung ini, saya kira konsisten saja tidak mengirim anggotanya di pansus itu. Jadi dengan tidak mengirim dan tidak semua fraksi ada dalam pansus itu, maka dengan sendirinya secara hukum tidak bisa dilanjutkan. Oke, dan sekarang ini kan ada 10 fraksi di DPR. Ya. Sebenarnya kan ada 10 fraksi. Ketika misalnya 9 fraksi mengirim, 1 fraksi tidak mengirim, itu bisa batal sebenarnya. Bisa, karena coba kita cermati pasal 2101 ayat 2 bahwa keanggotaan pansus itu terdiri dari semua unsur fraksi. Dari semua unsur fraksi, kalau 9 fraksi harus semuanya mengirim. Harus 10. Artinya kalau 9, misalnya kalau 10 semuanya kan begitu. Jadi harus ada wakil fraksi di situ. Ketika ada satu saja berarti tidak memenuhi syarat itu. Nah, dengan sendirinya maka menurut saya ini
secara hukum tidak akan terjadi. Jadi yang dilakukan fraksi-fraksi yang menolak tapi tetap mengirim itu kontradiktif menurut Anda ya? Kontradiktif, dan saya itu memperlihatkan mereka memang orang politik. Politik Indonesia maksudnya. Politik Indonesia. Ya. Harusnya politik Indonesia atau politik itu sendiri berdasarkan aturan hukum. Ini yang perlu kita inginkan, yang masyarakat harapkan itu bahwa politisi dan politik kita itu berada di rel-rel, yaitu undang-undang itu sendiri. Sebenarnya itu yang ingin kami coba luruskan, dan kami sebenarnya tadi sudah mengundang dari fraksi-fraksi yang menyatakan menolak tetapi rencananya akan tetap mengirim anggotanya ke dalam pansus walaupun belum secara resmi disampaikan begitu ya Prof, karena memang sekarang ini masih ditunda pembentukan pansus itu sendiri. Mungkin forum lobby-lobby masih berjalan begitu ya. Kalau kondisinya sekarang, jika sebelumnya bisa saya gambarkan, sebelumnya ada 3 fraksi yang sangat tegas menyatakan mendukung hak angket terhadap KPK ini, tetapi sekarang ini bukan soal setuju tidak setuju, tapi yang mengirimkan anggotanya sudah akan ada kurang lebih 5 fraksi. Jadi tinggal berharap ada 5 fraksi yang lain. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat, jadi sebenarnya fraksi-fraksi itu selain tidak mengirim anggotanya ke pansus sebagai misalnya mereka yang menolak begitu, itu salah satu jalan, tapi mereka bisa juga menyatakan pembatalan yang bisa diparipurnakan sebenarnya ya? Ya, saya kira karena dulunya awalnya karena ini adalah keputusan untuk menyatakan ini hak angketnya DPR di paripurna, maka secara mekanisme ketatanegaraan tentu itu juga harus diparipurnakan kembali. Nah, untuk itu untuk pembatalan maksud saya. Ketika itu makanya mekanisme yang saya katakan tadi, supaya memang secara diam-diam tidak perlu mengirimkan anggota fraksinya, juga secara tertulis tadi. Nah, saya kira tidak usah dikirim. Yang kedua, dengan permohonan bahwa ini kami menolak, kemudian dengan menolak ini menyatakan itu sikap yang seperti itu, maka nanti tentu harus diparipurnakan kembali. Nah, dengan demikian secara hukum itulah yang saya kira sangat elegan dan sangat bisa diterima secara hukum. Tapi kalau dilihat sekarang ada satu partai, ada satu fraksi begitu ya, fraksi Partai Golkar yang disebutkan tadi justru surat pembatalan yang sudah dikirimkan malah dicabut kembali. Artinya apakah bisa Anda baca ini artinya mendukung angket itu sendiri, Pak? Prof. Ya, di samping memang bisa saja ini ranah politik, sebenarnya kita susah menebak politik Indonesia ya, tetapi kalau saya melihat bahwa sikap Golkar ini adalah sikap yang tidak konsisten. Nah, ini saya kira tentu kita tidak bisa berharap banyak dengan politik seperti ini. Jadi artinya bahwa yang diinginkan oleh masyarakat adalah ada konsistensi dari para politisi itu sendiri atau anggota-anggota DPR kita dalam rangka melihat bahwa ini untuk apa, urgensinya apa. Tentu saya kira kita menghimbau tidak usahlah para anggota DPR itu bermain di dunia politik, tetapi hukumnya tidak diikuti. Saya kira itu yang perlu kita himbau kepada DPR. Baik, hari ini juga saya akan lihatkan infografis dari pernyataan Ketua DPR RI yang berasal dari Partai Golkar, Setia Novanto, yang mengatakan bahwa mendorong agar proses pembentukan pansus ini segera berlanjut, mengingat sudah diketuk palu hak angket terhadap KPK ini pada penutupan masa sidang akhir bulan April lalu. Ya, ini kami kutip dari laman detik.com begitu ya. Disebutkan Setia Novanto, pada kesempatan ini pimpinan DPR mendorong agar proses selanjutnya segera ditindaklanjuti. Kata-kata sebelumnya adalah mengingat putusan yang sudah diambil terkait dengan hak angket terhadap KPK pada masa sidang sebelumnya. Ini kata-kata sebelumnya nih. Pada rapat paripurna sebelumnya, sesaat sebelum pidato penutupan masa persidangan 4 tanggal 28 April 2017, DPR telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket tentang KPK. Dan kalimat selanjutnya yang sudah kita lihat sebelumnya tadi, bahwa dalam hal ini pimpinan DPR segera mendorong agar proses selanjutnya, artinya pembentukan pansus begitu ya, Prof? Ya. Segera ditindaklanjuti. Hal ini juga mendapatkan tanggapan dari aktivis pegiat anti korupsi dari ICW yang menyebutkan apa yang disampaikan oleh Setia Novanto ini dinilai memiliki konflik kepentingan. Pernyataan ini disampaikan oleh pegiat anti korupsi Donald Faris yang menyatakan seperti ini, bahwa Novanto itu punya konflik kepentingan dengan pansus itu sebab dia sebagai
Ketum Golkar, bisa saja sikap Golkar, ya bisa saja sikap Golkar yang berubah karena instruksi yang bersangkutan. Di sisi lain konflik kepentingan terjadi karena Novanto disebut terlibat dalam kasus IKTP. Angket ini tidak bisa dilepaskan dari kasus penanganan IKTP yang sedang dilakukan oleh KPK. Menurut Anda memang menjadi konflik kepentingan ya kalau begini ya? Iya, itu bisa saja bahwa tafsiran dari kawan-kawan ICW tadi ya saya kira bisa jadi kita lihat memang ada Pak Setia Novanto di dalam konteks EKTP itu, walaupun memang baru dugaan atau apa sangkaan ya bahwa ada keterkaitan antara Pak Setia Novanto dengan persoalan EKTP. Jadi saya kira kalau Donald Faris mengatakan seperti itu ya mungkin saja bisa terjadi. Mungkin Baik, saja terjadi. nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Kami segera kembali. Sebelum break tadi kita sudah sebenarnya sampai pada kesimpulan bahwa kalau fraksi yang memang menolak ada banyak jalan yang bisa dipilih, misalnya meminta pembatalan atau paling tidak mengirim. Ya. Tapi kalau kemudian ada fraksi yang mengatakan menolak tapi mengirim anggotanya ke pansus, berarti itu pura-pura menolak menurut Prof. Jadi artinya begitu ya, kontradiktif ya. Ini artinya bisa saja disebut pura-pura menolak kemudian. Pura-pura menolak dan tidak konsisten, sikap yang tidak gentle saya kira. Seharusnya karena ada jalan lain, sekali lagi saya garis bawahi, sebenarnya ada jalan lain bagi fraksi yang menolak dengan tidak mengirim saja, maka satu fraksi yang tidak mengirim saja, maka tidak bisa jalan tuh pansus itu ya. Karena dan hak angket itu akan gugur. Aturan mainnya kan di dalam pasal 201 tadi, Jungto pasal 171 itu jelas semua fraksi. Kalau ke semua fraksi itu tidak ada multitafsir. Ya jelas semua itu kalau ada 10 fraksi bahwa tidak ada satu pun yang harus tinggal. ada 10-10-nya agar bisa jalan. Gitu. Kalau satu tidak ada maka tentu tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Oke, baik. Sekarang fraksi yang menolak artinya tidak bisa berlindung dengan memperjuangkan atau melawan dengan dari dalam tetap mengirim itu tidak berlaku sebenarnya. Tidak berlaku, itu alasan yang cuma disampaikan saja. Baik. Sekarang begini, Bro. Ada juga yang mengatakan bahwa ini masalahnya sudah diketuk palu. Kalau dibatalkan, maka akan menjadi presiden buruk bagi DPR dalam soal penggunaan hak angket. Nah, menurut Anda cocok nggak kata-kata, benar nggak ini presiden buruk? Kalau misalnya ini tetap lebih baik dilakukan saja atau dibatalkan? Nah, saya kira begini, dalam mengelola negara yang besar begini, tidak usah malu dan tidak ada kata-kata seperti itu. Sebab lihat dulu substansi dan urgensi dari persoalan itu kan. Nah, ketika ini urgensinya tidak begitu signifikan untuk diteruskan dalam arti baik secara hukum tata negaranya maupun secara politik, bahwa di situ kan ada kata hak angket itu apa? Ya kan ada hak penyelidikan dari DPR dalam rangka untuk melihat dari satu pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis dan berdampak luas. Nah, ini masih bisa kita pertanyakan yang penting, strategis, yang berdampak luas itu yang mana misalnya kan. Kemudian yang diduga ada bertentangan dengan peraturan perundangan. Nah, artinya di sini ketika dilihat, mudah-mudahanlah kawan-kawan yang beberapa fraksi yang belum menyatakan sikap itu melihat secara objektif dan secara negarawan bahwa ini tidak begitu ada signifikan dan urgensinya untuk kepentingan rakyat misalnya. Oh, udah ada kesadaran, maka kenapa harus diteruskan dan tidak perlu malu. Tidak perlu malu kalau itu dibatalkan. Dan mereka bisa berbuat sebenarnya. Dan bahkan itu yang lebih bagus sebenarnya. Oh, melihat substansinya misalnya. Kan persoalan apa yang harus diangketkan di dalam tubuh KPK itu? Persoalan apa? Apalagi itu ada pengecualian itu. Pengecualian dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa persoalan penyidikan tentang persoalan hukum, peradilan itu dicuali tidak boleh. Nah, ini jadi akhirnya jadi sebenarnya sejak awal angket ini menurut Anda secara ketatanegaraan sudah salah kepada KPK? Ya, jelas sasarannya salah, substansinya salah, ya walaupun memang itu adalah hak DPR, ya kita akui itu. Nah, saya kira ya walaupun itu hak, tentu hak itu harus digunakan berdasarkan aturan dan tadi kita sudah garis bawahi bahwa fraksi yang menolak kemudian tetap mengirimkan
anggotanya ke pansus, maka itu adalah pura-pura menolak, kontradiktif. Sekarang saya ingin garis bawahi lagi nih agar didengarkan fraksi-fraksi menolak. Fraksi yang menolak tapi kemudian mengatakan ini sudah diketuk, akan jelek kalau misalnya dibatalkan bagi presiden, bagi DPR dalam penggunaan hak angket, itu juga artinya kontradiktif. Kontradiktif. Ya, pura-pura menolak juga berarti kalau begitu ya. Pura-pura menolak, dan mungkin itu yang harus kita pertanyakan. Ada apa sebenarnya sikap yang seperti itu? Nah, jadi kalau di dalam masyarakat nanti kan menjadi pertanyaan besar atau banyak bertanya, multitafsir, apakah pelin-pelan, tidak konsisten dan pura-pura. Nah, sikap-sikap seperti ini harus kita hindarilah, kita dorong supaya DPR harus menyadari bahwa mereka itu adalah wakil rakyat, dan apa yang mereka lakukan sebenarnya ada di dalam ketentuan dalam Undang-Undang MD3 Ampun Tata Tertib itu, bahwa dia harus memperjuangkan kepada konstituennya. Nah, dan apalagi di dalam konteks bahwa kewajiban dari DPR itu, ada anggota DPR itu adalah mentaati aturan. Nah, dalam arti sekarang itu sudah benar tidak menyasarkan hak angket terhadap KPK ini? Sudah benar nggak? Kalau tidak benar berarti itu melanggar aturan nantinya. Mungkinkah ini memang sebuah desain dari awal? Terkesan kan diketuk palu tanpa ada tanpa ada pernyataan dari fraksi-fraksi, dan terlihat kan ketika setelah diketuk palu oleh Fahri Hamzah saat itu di akhir April penutupan masa sidang, beberapa fraksi yang menyatakan menolak sempat ada yang walk out dan mengatakan begitu ya di media bahwa ini tidak benar mengelola jalannya sidang waktu itu, kan langsung main ketuk saja tanpa AIWO, tadi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita lihat sampai sekarang tidak ada yang mempermasalahkan itu, misalnya mempersoalkan itu membawa ke MKD misalnya, atau mungkin memproses secara aturan administrasi yang lain misalnya. Mungkinkah sebenarnya sejak awal ini seluruh fraksi DPR ini setuju terhadap angket? Karena sebelumnya kalau dilihat dari kajian di Komisi 3-nya, menurut Fahri Hamzah saat kita undang kemarin juga mengatakan seluruh fraksi sebenarnya setuju terhadap KPK ini. Saya kira tidak demikian ya, karena awalnya kita melihat ada benang merah antara setuju dan tidak setuju ini. Dan memang persoalan adanya walk out pada saat itu saya kira adalah soal mekanisme, bahwa apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu kan tidak sesuai dengan mekanisme, sehingga itu yang membuat bisa jadi mereka walk out. Tetapi persoalan substansi sebenarnya saya yakin masih banyak, dan kelihatan sekarang ada beberapa fraksi yang belum mengirim anggota fraksinya. Belum menyatakan, karena memang sampai sekarang memang belum ini masih ditunda ini, Bro. Ya. Jadi saya kira saya masih berpikir positif melihat ada beberapa fraksi yang tidak ini harapannya, Bro. Belum mengirim itu ya. Ya, saya kira ini saya masih berpikir positif, ada beberapa fraksi yang masih melihat bahwa hak angket ini tidak begitu urgen untuk dilakukan. Tidak tepat terhadap KPK. Tidak tepat. Nah, cuman dalam politik kepartaian di Indonesia ini biasanya itu komando dari satu sentral atau pimpinan. Nah, ini mereka yang di situ yang masih punya nyali dan punya hati nurani itu tidak bisa berbuat menyatakan secara sikap, secara tegas ketika dia berhadapan dengan ketua umum fraksinya, ketua umum partainya atau ketua fraksinya. Nah, mudah-mudahanlah kita melihat ke depan, bahwa saya kira bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya tidak ada yang berdampak luas. Kita lihat dulu. Kita bongkarlah persoalan di KPK ini. Persoalannya kan awalnya menyangkut persoalan karena perekaman yang tidak mau dibuka kan. Yang pernyataan Novel Baswedan tentang adanya. Ya, itu kan persoalan peradilan. Artinya proses penyidikan dan penuntutan misalnya di peradilan. Nah, tentu yang berhak mengujinya kan nanti hakim. Ya, jadi ranah juga berbeda secara keterangan, bahwa DPR ini sudah di luar daripada tugas dan wewenangnya. Apalagi bahwa hak angket ini sebenarnya adalah tujuannya adalah partnernya ada pemerintah. Sebenarnya secara logika hukum tata negara seperti itu. Bukan menyasar ke beberapa lembaga negara. Walaupun beberapa anggota Komisi 3 yang sudah diundang ke sini juga mengatakan, oh bisa kan pelaksanaan undang-undang. KPK kan juga melaksanakan undang-undang. Nanti dulu. Kalau ditarik-tarik semuanya bisa semua. Tapi kan logika berpikir secara hukum tata negaranya harus kita kedepankan. Apalagi memang saya katakan bahwa sebenarnya kalau soal pengawasan,
itu boleh-boleh saja, tapi bukan persoalan hak angket. Bisa ada ranah lain ya. Ada, misalnya rapat RDP, kerja, ya. panggillah ketua KPK atau wakil ketuanya misalnya ingin mengatakan, anggaranmu yang kami kasih dulu berapa miliar, berapa dipakai aja, tolong dipertanggungjawabkan. Kala itu saya kira saya setuju. Dan saya kira lebih bagus DPR memfokus pada hal seperti itu kalau memang ada. Kita kan tadi Prof Juanda kan mengatakan saya masih berpikir positif, pasti ada fraksi-fraksi yang tetap akan benar-benar menolak. Nah, kita juga berharap begitu. Tapi ini kan politik lagi-lagi ya. Andaikan, kita bicara andaikan sekarang ini. Andaikan yang tadinya 3 sekarang jadi 5. Nah, saya jadi berandai-andai nih, jangan-jangan beberapa hari lagi, karena ini ditunda nih. Tiba-tiba sudah 8, tiba-tiba seluruhnya ikut. Artinya berjalan ini, Bro. Ini berjalan, pansus ini. Angket kepada KPK yang awalnya diduga orang tidak mungkin akan berjalan, kandas di tengah jalan, ternyata berjalan. Bisa saja loh ini. Bisa saja, karena kan kalau melihat perubahannya, tren perubahannya sudah ada. Kalau misalnya berjalan, apakah ini kemudian mimpi buruk bagi KPK, ataukah sebenarnya tidak berdampak sama sekali karena dari awal tadi sudah Anda sebutkan juga secara subjeknya dan substansinya tidak tepat angket terhadap KPK ini? Ya, perlu kita clearkan bahwa hak angket ini hak konstitusional mereka. Cuman kalau memang misalnya semua fraksi mengirimkan anggotanya ke pansus untuk pansus itu, dan berjalan akhirnya. Dan itu berjalan. Nah, dalam pasal 206 Undang-Undang MT3 itu menyatakan 60 hari setelah sejak dibentuknya pansus itu maka harus memberi laporan. Dan pada saat itu juga masih ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh fraksi di samping memang setelah panitia khusus hak angket ini melaporkan apa yang dihasilkan, maka fraksi-fraksi menyatakan pendapatnya. Nah, artinya menyatakan pada apakah ini sesuai dengan aturan, karena hak angket itu ada unsur-unsur loh. Ya, apakah ini bertentangan dengan peraturan perundangan atau tidak? Yang diduga bahwa pelaksanaan undang-undang, kalau kita mengatakan bahwa harus menemukan itu dulu ya. Harus menemukan. Nah, ini masih panjang tentu. Kalaupun ini dinyatakan bahwa nanti bahwa secara hukum secara real misalnya katakanlah menurut pandangan panitia pansus itu sendiri bahwa ini adalah bertentangan dengan undang-undang misalnya. Ya, pertanyaannya adalah substansi apa yang bertentangan dengan undang-undang? Pelaksanaan undang-undang yang mana misalnya? Itu kan masih perlu diperdebatkan dan perlu juga menampilkan data mengajak para ahli-ahli hukum tata negara juga melihat bahwa secara real bahwa ini yang mana undang-undang yang dilanggar. Misalnya undang-undang tentang persoalan EKTP atau persoalan tentang KPK itu sendiri. KPK itu sudah menjalankan misalnya tugas dan wewenang dia, yaitu melakukan pencegahan atau penindakan atau melakukan proses penyelidikan, penuntutan dan segala macam. Nah, ini juga masih panjang. Namun kalau ini mau dipaksa-paksa nanti misalnya bahwa ini adalah terbukti melanggar peraturan perundangan sebagaimana yang mungkin diduga oleh atau hasil dari pansus itu nanti, maka efek hukumnya tidak ada saya lihat. Di ujung, kita bicara ujung ini sekarang ya? Di ujung, sudah berjalan, dipaksakan, terus bergulir begitu. Ya, efek hukumnya apa? Efeknya nggak ada lagi, efek hukumnya nggak ada. Kan biasanya setelah, katakanlah misalnya hak angket, kita tidak bicara hak interpelasi, hak angket ini. Setelah hak angket ini kan harus ada konsekuensi tindak lanjutnya itu hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat ini kan ada secara hukumnya, ada akibat-akibat hukumnya. Kalau itu dengan presiden bisa misalnya di-impeach. Seburuk-buruknya sampai di-impeach. Nah, kalau KPK apakah KPK saya bertanya, apa mau dipecat mereka? Kan tidak. Tidak ada aturan yang saya tahu. Tapi ujung dari angket ini kan rekomendasi yang keluar ya. Oh, rekomendasi. Nah, apakah mungkin dalam rekomendasi itu memang nggak KHMP nih, Bro? Tapi dalam rekomendasi itu kemudian menyatakan sebaiknya undang-undang dalam KPK ini direvisi karena misalnya ternyata ada laporan penyadapan terhadap seseorang dilakukan secara serampangan, bocornya sprindik itu kan yang disampaikan oleh beberapa anggota Komisi 3 loh, bahwa bocornya sprindik, bocornya dokumen-dokumen tentang KPK ke publik itu yang dimasalahkan juga, Bro. Nah, apakah kemudian ini menjadi pintu masuk dalam rekomendasi itu nantinya agar intinya akhirnya adalah merevisi undang-undang KPK? Saya kira sampai ke sana tidak kira-kira. Saya kira dugaannya itu bisa kita angkat dengan berbagai mata pisaunya kan. Artinya bisa saja nanti bahwa ternyata ini yang membuat
kekuatan dari KPK ini undang-undangnya begini, maka dilemahkan misalnya. Bisa jadi, saya kira. Karena yang terjadi sekarang ini upaya DPR merevisi undang-undang KPK kan selalu banyak dikritisi, kemudian beberapa kali kan, sempat muncul dikritis keras oleh masyarakat, kemudian Presiden mengatakan sebaiknya ditunda, hilang, kemudian muncul lagi, sudah beberapa kali. Mungkinkah ini kita berandai lagi? Saya kira ini jalan memutar DPR untuk menuju bisa jadi, ke revisi undang-undang KPK. Tidak menutup kemungkinan dalam konteks pisau politik ini berdampak pada pisau hukumnya. Jadi artinya dia mainkan kewenangan yang ada di dalam anggota DPR atau secara kelembagaan DPR itu sendiri, sehingga akhirnya memang melemahkan daripada undang-undang KPK bisa jadi. Saya kira sasarannya bisa jadi, tidak menutup kemungkinan itu akan berkembang ke sana nanti. Oke, baik, kita lihat nanti seperti apa pembentukan pansus. Yang pasti kita kawal terus. Kalau memang ada fraksi yang tetap menolak, kita lihat langkahnya seperti apa. Sekali lagi garis bawahnya, kalau fraksi yang menolak tetap mengirimkan anggotanya ke pansus, itu adalah pura-pura menolak alias kontradiktif, dan juga yang mengatakan bahwa pembatalan itu menjadi presiden buruk dalam penggunaan angket, itu juga bisa juga disebut pura-pura menolak. Sekali lagi seperti itu ya. Semoga kita berharap tidak terbentuk pansus terhadap angket KPK ini. Terima kasih Prof. Juanda atas ulasannya malam hari ini. Selamat malam.